Oke, kita bahas lagi mengenai transfer update yang terjadi di akhir-akhir ini dan saya juga ingin memberikan sedikit berita atau informasi kepada kalian semua. Saya mulai dari Persebaya Surabaya dulu yang kehilangan 3 pemain lagi dan juga mendatangkan pemain depan ya, Januar Eka. Jadi tanggapan saya kehilangan Arif Satria, lalu ada Randy Irwan, Octavianus Fernando. Ini merupakan langkah mundur lagi dari kedalaman skuad dari Persebaya Surabaya karena Arif Satria adalah pemain inti juga ya yang dipakai oleh Coach Aji di musim kemarin dan berapa kali juga dijadikan sebagai kapten, dan ini merupakan kesedihan juga ya untuk saya karena Arif Satria ini menurut saya pertahanannya cukup bagus, postur tubuhnya juga tingginya oke, lalu berapa kali melakukan tackling dan markingnya juga bagus menjaga pemain ya. Tapi memang ini tidak diperpanjang. Jadi kedua belah pihak sudah bersepakat tidak ingin melanjutkan pertualangan lagi lah di musim depan bersama Persebaya. Jadi ya kita tinggal tunggu siapa pengganti pemain yang keluar. Lalu Randy Irwan ini tanggapan saya adalah pemain legend ya, karena sudah berapa tahun saya kemarin membaca informasinya ya, cukup lama juga membela Persebaya Surabaya dan saya sudah melihat personalitinya. Sosok Randy Irwan ini oke, sebenarnya bisa menjadi panutan untuk tim-tim muda ya di Persebaya Surabaya, tapi memang sudah mungkin sudah cukup ya waktunya untuk berpisah. Lalu Octavianus Fernando ini juga tanggapan saya sih tidak terlalu berpengaruh karena kan Octavianus juga berapa kali didirikan sebagai super sub ya untuk Bruno atau Marukawa jika tidak dapat pemain. Jadi yang paling fatal menurut saya kehilangan Arif Satria ya di 3 pemain kemarin. Dan kita tinggal tunggu karena dengan kehilangan skuad yang begitu banyak pastinya chemistry ini akan harus dibentuk kembali lah intinya, dan itu memerlukan waktu yang cukup lama menurut saya. Jadi dengan perombakan skuad yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya menurut saya ini terlalu ekstrim karena membuang pemain intinya yang terlalu banyak, dan belum sampai saat ini memang belum ada kabar untuk mendatangkan pemain yang bintang juga, walaupun memang ada rumor ya pembelian dari pemain-pemain yang saya sudah bahas di video kemarin. Dan resmi mendatangkan Januar Eka, ini pemain depan dari Badak Lampung. Jujur saya belum bisa memberikan tanggapan karena Januar Eka ini bermain di Liga 2 sebelum ini. Jadi saya nggak nonton Liga 2. Harapan saya semoga bisa menjadi pencetak gol ya untuk Persebaya Surabaya menggantikan posisi Samsul Arif yang sudah hijrah dulu ya, sudah keluar dulu. Jadi semoga bisa memberikan kontribusi lah untuk Januar Eka bersama Persebaya Surabaya. Lalu next kita bahas PSIS Semarang. Ini PSIS Semarang belum ada kabar lagi ya mendatangkan siapa setelah Taisei dan Fortes. Jadi harapan saya tentunya Vicky Pasamba yaitu pemain yang harus dipertahankan karena ada gosip juga ya Vicky Pasamba akan dibeli, rumornya akan dibeli ya. Tapi semoga sih Vicky Pasamba bisa ditahan lah, dipertahankan karena ini gelandang bertahan yang cukup bagus menurut saya. Lalu saya juga ingin bahas dari manajemen PSIS Semarang di luar dari pembelian Fortes dan Marukawa ya, keseriusan manajemen PSIS Semarang untuk di musim depan. Ini Stadion Jatidiri juga sudah direnov, jadi ini bisa dipakai untuk di musim depan ya, dan harapan saya semoga penonton bisa ikut masuk ya karena ini kan stadionnya sudah direnov. Artinya manajemen PSIS Semarang juga sangat fokus bagaimana membenahi fasilitas-fasilitas yang ada ya untuk PSIS Semarang. Ditambah lagi manajemen PSIS Semarang sekarang sedang membangun fasilitas untuk ini ya, untuk fitness center dan mes pemain. Ini saya baca di Instagram resminya PSIS Semarang di daerah Salam Sari. Ya, jadi artinya bahwa manajemen PSIS Semarang kembali lagi membuktikan bahwa keseriusan untuk jangka panjang ya, untuk pembelian pemain itu kan boleh dibilang hanya untuk beberapa tahun saja ya, tapi kalau untuk masalah infrastruktur ini untuk jangka panjang, bahkan bisa sampai selamanya ya. Dan ini tentunya langkah yang cukup bagus diambil oleh PSIS Semarang karena di tim-tim Liga Indonesia ini harus mulai bisa maju ya, dalam arti kata membenahi fasilitas-fasilitas di internalnya dulu seperti yang dilakukan oleh PSIS Semarang. Ada juga Bali United, lalu ada beberapa tim lainnya lah ya. Tapi intinya dengan membangun fasilitas yang gunanya untuk masalah internal dari skuad PSIS Semarang tentunya ini sangat bagus, langkah yang cukup bagus, dan harapan saya dengan dilakukannya infrastruktur seperti ini dari PSIS Semarang bisa memunculkan bibit-bibit pemain baru ya, pemain bintang yang memang berasal dari
kedalaman pemain juniornya PSIS Semarang. Ya, ini langkah yang cukup bagus dari manajemen PSIS Semarang. Jadi kita tinggal tunggu kedatangan pemain siapa lagi nih untuk PSIS Semarang, karena untuk sejauh ini menurut saya harus mencari pemain tengah lagi, karena di luar dari Jonathan, Vicky Pasamba atau mungkin siapa nanti di pemain tengah, tapi Irfana juga bisa ya. Tapi harapan saya sih PSIS Semarang tetap bisa mencari pemain tengah lagi sebagai pelapis, atau mungkin bisa menggantikan posisi Jonathan jika tidak dapat bermain. Lalu kita lihat lagi, ada kabar dari mana lagi? Ini ya, dari Madura United yang resmi mendatangkan kiper. Ini dari Persiraja Banda Aceh. Ini kiper yang cukup terkenal dengan menangkis penalti ya, Kuba. Jadi semoga bisa terus memberikan kontribusi untuk Madura United. Dan sampai saat ini memang Madura United belum mendatangkan pemain-pemain yang boleh dibilang menggantikan posisi Renan Silva. Lalu di pemain Asep Berlian juga ya, ini belum ada. Jadi kita masih tinggal tunggu. Lalu berita terbaru, Wawan Hendrawan, ini kiper mantan Bali United yang tidak diperpanjang, akhirnya resmi ke Rans Cilegon. Lalu ada kabar apa lagi, kita lihat Hilmansyah juga ke Rans Cilegon, saya belum terlalu paham. Lalu David Lali ya ke Rans Cilegon, ini dari Madura United yang tidak diperpanjang. Jadi cocok, semoga bisa memberikan permainan yang bagus lagi ya, karena saya yakin David Lali harusnya sih bisa menjadi pemain inti di Rans Cilegon. Lalu ada Arif Satria ini yang gosipnya setelah tidak diperpanjang oleh Persebaya Surabaya akan ke Rans Cilegon. Lalu ada gosip juga dari Edo Ferbiansyah, Sandi Sute ya, ini juga rumornya akan ke Rans Cilegon. Jadi Sandi Sute adalah pemain yang cukup bagus, jadi tinggal kita tunggu. Lalu semuanya masih rumor-rumor ya. Joko Ribowo ini ya, kiper dari PSIS Semarang yang resmi tidak diperpanjang. Ini juga kiper yang boleh dibilang beberapa kali dipasang sebagai starter, tapi memang penampilan Jandia Eka memang menurut saya masih lebih oke lah. Saya beberapa kali melihat kedua kiper dari PSIS Semarang, menurut saya Jandia Eka sedikit lebih bagus dari Joko Ribowo ya, sedikit saja. Lalu dari Persik Kediri ini resmi mendatangkan atau memperpanjang lah ya Taufik. Jadi Taufik setelah tidak dilakukan perpanjangan kontrak oleh Bali United, akhirnya justru resmi diperpanjang oleh Persik Kediri. Jadi artinya bahwa Persik Kediri di sektor gelandang bertahan ini masih bersama Taufik ya. Di musim kemarin penampilannya sangat konsisten, sangat bagus. Jadi dengan datangnya Taufik kembali untuk persiapan Persik Kediri di musim depan, ini artinya sangat bagus ya, walaupun usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi ya memang untuk menggantikan pelapis dari Taufik ini kan beberapa kali Resta Pahalabenta atau Arthur Irawan, Ati Eko ini bisa mengisi posisi gelandang bertahan ya. Tapi ya tentunya untuk yang murni, benar-benar murni gelandang bertahan sih yang saya lihat hanya Taufik yang cukup bagus. Sisanya seperti Resna, Ati Eko paling hanya untuk mengisi yang bukan posisi aslinya gitu. Jadi kita tinggal tunggu kabar selanjutnya, karena Persik Kediri belum ada gosip lagi ya mendatangkan siapa. Lalu kemarin saya memberikan tanggapan mengenai Silov ya, dan banyak komentar kalian yang kemungkinan bukan Silov tapi Gasilva ya. Jadi kemungkinan besar juga memang Gasilva yang akan yang rumornya paling dekat ketimbang Silov. Dan informasi yang saya berikan ini saya baca di informasi juga di berita, jadi saya sedikit bingung juga ini Silov atau Gasilva ya. Tapi tampaknya dari supporter Persik Kediri yang lebih paham, jadi banyak yang memberikan komentar kepada saya bukan Silov gitu yang datang tapi Gasilva. Jadi nanti kita tinggal tunggu peresmiannya. Jika memang Gasilva sudah datang, saya akan berikan informasi pribadi atau histori bagaimana Gasilva bermain di tim-tim sebelumnya, atau masalah jumlah gol dan personalitinya bagaimana, saya juga bisa lihat berdasarkan dari statistik datanya. Lalu ada juga dari kalian supporter Persik Kediri yang DM ke saya untuk berikan tanggapan mengenai ini ya, musyawarah atau pertemuan antara perwakilan dari supporter dengan manajemen Persik Kediri. Sebenarnya saya nggak ingin memberikan tanggapan dulu, karena memang ini kan masih dalam proses bertahap ya, masih berjalan ya, belum ada finalnya. Tapi saya sudah baca dari Tribun News ya, di
tribunnews.com bahwa isi percakapan tersebut kan mengenai home base dan juga nama Persik Kediri ya. Dan ini sangat sensitif menurut saya untuk pergantian nama atau masalah stadion. Jadi saya nggak ingin mendalami lagi, menanggapi lebih dalam lagi karena ini bukan kapasitas saya. Tapi yang saya ingin respon adalah bagaimana cara manajemen Persik Kediri memberikan komunikasi kepada publik ya atau supporter Persik Kediri di Instagram resminya. Ini juga merupakan contoh yang harus ditiru karena bagaimanapun juga manajemen Persik Kediri harus bisa memberikan komunikasi yang secara publis ya dan terbuka. Dan artinya dengan di Instagramnya ini postingan yang mengenai pertemuan antara manajemen dan perwakilan fans, artinya memang semua tahu ya, supporter Persik Kediri ini tahu bahwa sedang ada hal yang sedang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jadi tugas kita adalah menunggu dan pastinya tetap mengkawal ya. Tapi bagaimanapun kita jangan melebihi dari ini kan belum final gitu ya. Jadi jangan mengada-ngada lah, intinya seperti itu. Tetap kita bawa dalam doa atau kita support dan tetap kawal ya, karena ini kan pertemuannya masih belum final, masih ada pertemuan selanjutnya. Jadi harapan kita ya apa yang kalian inginkan ya semoga bisa tercapai. Tapi kalau kalian ingin dengar tanggapan saya mengenai perpindahan stadion atau pergantian nama sih, untuk pergantian nama jujur saya bukan sedikit sih, memang nggak suka ya untuk nama tim diubah-ubah, itu saya nggak suka memang dari dulu. Jadi untuk masalah Persik Kediri diubah nama atau enggak ya semoga sih enggak ya, ini kalau kalian ingin dengar opini saya. Lalu untuk masalah home base atau stadion, ini juga ada dua opsi yang saya ingin tanggapi. Jika memang stadionnya dipindahkan tapi dekat gitu ya dari kota Kediri ya is okay. Tapi kalau jauh terus menyewa ya itu mungkin bisa dipikirkan kembali. Atau juga ada opsi memang Persik Kediri ingin membuat stadion baru ya, karena saya membaca informasinya, tolong diralat kalau saya salah, Persik Kediri memang saat ini terus menyewa stadion ya. Jadi harapan dari fans juga ingin membuat stadion sendiri untuk home base dari Persik Kediri. Jadi ini memang saya belum bisa memperdalam lagi, jadi diralat kalau saya salah ya. Tapi intinya yang saya ingin respon adalah komunikasi lah yang terjalin antara manajemen dengan supporter. Ini sangat bagus, sangat terbuka, dan saya sangat apresiasi bagaimana manajemen Persik Kediri bisa memberikan ketenangan ya atau opini yang sejalur agar opini di supporter Persik Kediri ini nggak kemana-mana ya. Jadi fokusnya kepada satu titik, benang lurus gitu. Jadi kita tinggal tunggu, semoga ini bisa menjadi salah satu tanggapan saya dan bermanfaat untuk kalian. Jadi semoga Persik Kediri bisa menemukan hasil yang positif, jawaban yang memuaskan, win-win solution antara kedua belah pihak. Dan tentunya untuk penyambutan Persik Kediri yang kemarin dari Bali ya, balik ke Kediri, saya juga ingin memberikan tanggapan juga bahwa supporter Persik Kediri luar biasa. Kalian hebat, kalian menyambut Persik Kediri ini selayaknya tim yang juara. Jadi memang bagaimanapun kita bisa bilang Persik Kediri ini sudah juara lah ya, walaupun tidak bisa mendapatkan title BRI Liga 1, tapi bagi supporter dari Persik Kediri ini sudah juara. Jadi saya sangat apresiasi untuk supporter Persik Kediri juga. Tetap jaga ya sportivitas kalian, terutama untuk kalian di internal Persik Kediri, baik dari manajemen dan juga supporter. Tetap berikan sportivitas ya, dan untuk supporter tetap kawal bagaimana kinerja dari manajemen Persik Kediri. Dan ini semua dilakukan bukan untuk siapapun, tapi untuk Persik Kediri ya, untuk tim Persik Kediri, bukan untuk pemain, pelatih, manajemen, tapi ini untuk Persik Kedirinya ya. Jadi itu tujuan supporter, memberikan kawalan terus. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian, see you.